Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada sesi ini kita melanjutkan bahasan tentang amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau sebelumnya sempat dibahas tentang takbir, maka tentu kelanjutannya atau yang masih berhubungan dengan itu adalah berzikir. Tentu tidak perlu dipersoalkan ini poin keberapa, tetapi yang paling penting adalah bahwa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antara amal yang dianjurkan dikerjakan adalah berzikir, baik itu dalam bentuk takbir, tahmid, tahlil, ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Oleh karena itu, langkah sangat baiknya kalau sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kita sudah mulai berhitung. 1 Dzulhijjah itu tepatnya akan jatuh pada hari apa, tanggal berapa, lalu kemudian kita persiapkan amalan yang akan dikerjakan, termasuk kalau kita sudah mulai letih mengerjakan beberapa amal, lalu pindah ke amal yang lain, amalan yang paling mudah, paling ringan, dan semua kita pasti bisa mengerjakannya adalah zikir. Zikir dengan zikir yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan jumlah, tidak terikat dengan cara khusus, hanya bisa dikerjakan, pokoknya diperbanyak. Waktunya bisa dikerjakan dari pagi, siang, sore, malam, besok diulang lagi pagi, siang, sore, malam, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10. Nah, tentu nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang kapan waktunya. Setelah tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, nanti pembahasan tentang takbir ini ada pembahasan khusus. Ada takbir mutlak, takbir muqayyad, tetapi yang jelas zikir yang bisa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, zikir yang tidak dibatasi dengan jenis zikir khusus. Artinya kita bisa membaca zikir apapun yang memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, atau zikir apapun. Silahkan dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga kita tidak perlu berpikir bahwa ini harus dikerjakan di tempat tertentu dengan jumlah tertentu. Silahkan baca sebanyak-banyaknya ketika tidak termasuk zikir yang sifatnya khusus. Misalnya kita berada di waktu pagi jam 8, jam 9, jam 10, apa yang bisa dikerjakan? Yang mau istighfar silahkan istighfar. Yang mau memperbanyak takbir silahkan. Yang mau memperbanyak hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau memperbanyak hamdalah, atau memperbanyak zikir-zikir yang lain. Tapi pada prinsipnya, zikir ini termasuk amalan yang dianjurkan diperbanyak. Kalau kebetulan kita berada pada waktu khusus, misalnya ba'da sholat, maka tentu kita kerjakan zikir ba'da sholat. Kalau kita berada di waktu pagi, maka kerjakan zikir pagi. Kalau kita kebetulan berada di waktu sore, maka kerjakan zikir sore. Kalau kita kebetulan berada di waktu-waktu dan tempat-tempat di mana di situ ada zikir khusus, maka kita kerjakan. Nah, selebihnya silahkan baca zikir yang bisa kita kerjakan. Nah, amalan berikutnya yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bertaubat, memohon ampun kepada Allah SWT. Dan kita berupaya sebisa mungkin agar kita bisa memanfaatkan kesempatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak mohon ampunan kepada Allah SWT. Siapa tahu dengan taubat yang kita kerjakan nih, Allah mengangkat derajat kita, Allah melapangkan rezeki kita, Allah memberikan berbagai kemuliaan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita perbanyak amalan baik itu dalam bentuk zikir, dan kemudian kita kerjakan, upayakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat derajat kita, memudahkan urusan kita, dan Allah juga berkenan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan di masa lalu. Demikian ulasan yang berkaitan dengan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan insya Allah pada sesi berikutnya kita akan lengkapi pada bahasan berikutnya. Demikian, mohon maaf jika ada kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.